Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat tarawih dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Penceramah tarawih dan imam tarawih malam ini adalah yang terhormat Bapak Ustadz Haji Budiman dari Sukajadi. Penceramah subuh besok yang terhormat Bapak Dr. Andres Haji Bambang Budiono dari DKM Al-Hidayah. Penceramah tarawih dan imam tarawih besok malam yang terhormat Bapak Ustadz Sami Kasasi dari Sersan Majelis Hideng. Selanjutnya kami sampaikan informasi keuangan. Infak tarawih malam sebelumnya Rp435.000. Infak kuliah subuh pagi ini Rp67.000. Total penerimaan infak hari ini Rp502.000. Kami atas nama DKM Al-Hidayah mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas sedekah jamaah sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Kami mohon doa restu dan dukungan dari para jamaah untuk kelancaran proyek renovasi atap dan penambahan ruangan di Masjid Al-Hidayah. Bagi para jamaah yang akan berwakaf dapat menyalurkan donasinya melalui kotak infak kayu besar melalui QRIS yang terdapat pada kotak infak yang diadakan, atau dengan menghubungi langsung panitia pembangunan di sekretariat Masjid Al-Hidayah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah membalas sedekah jamaah sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak penceramah kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan usia dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang didoakan perjumpaan dengannya oleh para tabi'in terdahulu sampai 6 bulan lamanya. Bulan yang penuh keberkahan, keberkahan yang terasa bagi kita. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan yang berbeda, tidak seperti di luar bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah tersampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sepertiganya Pak ya perjalanan Ramadan ini. Maka sebagai bahan evaluasi, marilah kita cermati apa makna bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan
Begitu banyak penamaannya yang menunjukkan maknanya. Dikatakan Syahrus Siyam karena di dalamnya terdapat ibadah salat. Dikatakan Syahrul Qiyam, di dalamnya terdapat ibadah qiyam Ramadan. Dikatakan Syahrul Quran karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Maka di antara penamaan itu ada juga yang namanya Syahrul Tarbiyah. Bahwasannya Ramadan juga adalah bulan pembinaan, bulan penempaan kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum di bulan Ramadan? Siang harinya, malam harinya kita disunahkan dihidupkan dengan qiyam. Tengah malamnya kita dibangunkan untuk makan sahur. Ya. Jadi 24 jam semuanya itulah banyak sekali ibadah kita. Ini tidak lain adalah penempaan diri kita yang tidak kita temukan di bulan lain. Ya. Apa bentuk tarbiyah dan bentuk hasil yang Allah harapkan? Yang pertama, jamaah sekalian, kalau kita lihat ibadah saum itu sendiri, maka ibadah saum adalah ibadah yang spesial, tidak ditemukan di ibadah lainnya. Ibadah yang khafi, ibadah yang tersembunyi. Ya, Bapak Ibu kalau sholat kelihatannya gerakannya memungkinkan kita untuk berniat kepada selain Allah, karena dilihat orang, karena dilihat calon mertua, ya kan, sholatnya bagus, karena terlihat. Umrah, haji apalagi yang nganter sekampung, ya terlihat. Tapi kalau saum ini adalah ibadah khusus, ibadah yang hanya kita dengan Allah saja urusan. Nah, oleh karenanya ibadah saum ini akan menumbuhkan sifat yang namanya muraqabah, ya. Sifat perasaan mawas diri, bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, ya, ketika sendirian di rumah, siang-siang Pak, Bu, ya. Kemudian ada makanan di depan kita, ada minuman di depan kita. Es campur Pak, ya, segar. Paling panas-panas nanya. Kita wantun teu ngarbot, ya, sarbot lah. Ya, tidak ada orang dulu, cuma kita saja. Tapi kita dilatih di tempat untuk tahan, ya. Merasa bahwasanya ada yang mengawasi kita. Ya, maka inilah pembinaan tarbiyah dari Allah kepada kita. Bagaimana kita mempertahankan kemurnian dan keikhlasan kita. Ya. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah tingkatan iman tertinggi kita, tingkatan seorang muslim tertinggi kita, yang namanya ihsan. Ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ini jarang sekali kita angkat. Kalau Islam rukunnya berapa Pak? 5 rukunnya, ya. Kalau iman rukunnya berapa? 6. Kalau ihsan, nah, ada yang pernah dengar? Ihsan itu rukunnya cuma 1. Ya, terdapat di dalam hadis Jibril. Ketika itu Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini tingkatan tertinggi Pak. Ya, kata Nabi SAW, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka takun tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Ya, kita ibadah nih Pak, di depan kita, atau kita bekerja lah ya,
Bapak Ibu bekerja, di depan kita ada atasan kita, ada bos kita ninggalikeun gitu. Kita nuntun tuh main HP gitu ya, atau medsosan gitu ya. Ya, ada bos kita lihat, pasti serius kita, gitu. Nah, ihsan itu seakan-akan ada Allah di hadapan kita, maka kita akan tunjukkan ibadah yang terbaik, ya. Tetapi karena Allah tidak bisa dilihat oleh kita di dunia ini, ya, saya yakin Pak ya, di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah akan bisa kita lihat di akhirat, di surganya, ketika Allah menyingkap tabirnya, ya hijabnya, kemudian bisa dilihat oleh kita semua, ya. Tapi di dunia ini tidak mungkin. Fa illam takun tara, ya, kata Nabi, dan jika engkau tidak mampu maka fa innahu yara. Sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, ibadah Ramadan, ibadah saum itu kita merasa ada yang melihatin kita, sehingga kita nggak berani, ya, mau makan, mau minum, ya. Bahkan ibadah saum itu nggak bisa kita tunjukkan kepada orang, ya. Mau nyombonginnya gimana, ya. Keterlaluan kalau kita misalnya bilang, punten Pak, tekedah traktir abdi di saum, ya, asa kumaha gitu ya. Gak ada yang tahu. Maka inilah keistimewaan ibadah saum, menumbuhkan muraqabah, menumbuhkan sifat ihsan di dalam diri kita. Nah, oleh karenanya ini harus menjadi parameter untuk yang lainnya, Pak. Ya, di luar Ramadan tadi. Ketika kita akan, ya, tergoda oleh setan untuk mencuri, maka muraqabah ini harus ada pada diri kita. Kita mau berzina, ya, kita mau korupsi, ya, kalau ihsan tertanam, maka dia akan berani. Aman negara kita, ya. Indeks korupsi negara kita ini nomor 109 saudara, ranking nanti. Ya, indeksnya sangat kecil. Negara yang paling besar itu negara mana Pak? Denmark, ya, Finlandia katanya. Negara-negara Eropa yang kepada sarau, ya, korupsinya maksudnya lebih tinggi, ya, tata kelola publik, ya. Nah, artinya kalau sifat ihsan ini diterapkan oleh para pejabat kita luar biasa, ya. Nah, makanya itu saum adalah sarana tadi. Kemudian yang kedua adalah menanamkan sifat jujur dan amanah. Ya, ini jujur terus terang barang langka di negeri ini, Pak, ya. Dan sulit kita menemukan orang yang jujur, ya. Padahal jujur itu kata Nabi SAW, hendaknya kalian menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena jujur itu akan mengantarkan kita kepada albir, kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, ya. Maka saum akan menanamkan kejujuran, minimal jujur ke diri sendiri, ya, jujur ke diri sendiri, gitu. Kita dulu Pak, ya, pas kumur-kumur gimana nih menanamkan kejujuran, ya, nggak mengambil kesempatan kesempitan, kan gitu. Ini jujur. Demikian pula sifat amanah. Apa amanahnya? Ya, kita tertib. Kita saum mulai dari terbitnya fajar, ya, waktu subuh, sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Tertib. Nggak mau kita mendahului, tidak mau juga kita menunda-nunda. Kalau waktunya buka segera buka, kan begitu, ya. Kalau waktunya masih bisa sebelum ada subuh, boleh makan, jangan merasa khawatir, gitu, ya. Ini menunjukkan kedisiplinan kita, amanah kita, ya. Dan tidak kalah pentingnya saum menanamkan kesabaran, ya. Kesabaran pada diri kita, Pak. Nabi kan mengajarkan, ya, kalau kita ada yang mengajak pertengkaran, ngajak gelut, ya, di para pemuda, adik-adik, ya, cukup katakan ini shaim, ya, saya sedang saum, ya. Tapi jangan ditunda nanti kayak udah maghrib, gitu. Ya, enggak begitu. Tapi ini adalah justru bagaimana penanaman itu, ya. Jadi sabar itu tidak menunjukkan kelemahan. Sabar itu dia sebetulnya mampu. Dia mampu melampiaskan hawa nafsunya, mengalahkan seseorang misalnya, tetapi dia tahan, ya, tahan karena
dia bersabar karena saum. Ya. Dan saum itu dan sabar itu, Pak, sekali lagi pahalanya tidak terbatas. Bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ya ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu ya tidak ada batas. Oleh karenanya sabar itu tidak ada batas. Ya. Karena apa? Pahala juga tidak terbatas. Nah, oleh karenanya marilah ini mumpung sepertiga perjalanan kita, ya kita tarbiyah diri kita tampilkan versi terbaik diri kita di Ramadan kali ini, ya. Karena tidak tahu di kesempatan kita apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, wallahu a'lam. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, Bapak Ibu sekalian, memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin ya kepada kita untuk bisa menuntaskan ibadah saum kita, karena pemenang itu akan ada di ujung, ya, akan ada di penghujung. Siapa yang masih istiqomah sampai di ujung Ramadan ini, dialah akan menjadi pemenangnya sebagai orang yang bertakwa. Demikian yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. صلوا سنة تربي ركعة للجميع رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله.